Baik, selamat datang di presentasi saya tentang forward dan backward chaining dalam kecerdasan buatan. Materi ini menjelaskan bagaimana komputer atau kecerdasan buatan dapat menalar atau berpikir logis seperti manusia untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan aturan tertentu. Dalam kecerdasan buatan, sistem pakar dan mesin interferensi bekerja dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dari sejumlah fakta dan aturan. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah forward chaining dan backward chaining. Keduanya membantu sistem berpikir seperti manusia, baik dari data menuju ke kesimpulan atau forward chaining, maupun dari tujuan ke fakta pendukung atau backward chaining. Apa itu interference engine? Interference engine bisa diibaratkan sebagai otak dari sistem pakar. Ia mengambil fakta yang ada, mencocokkannya dengan aturan if-then, dan kemudian menambahkan kesimpulan baru ke dalam basis data pengetahuan. Prosesnya terus berulang sampai sistem menemukan jawaban atau tidak ada lagi aturan yang bisa digunakan. Sistem pakar biasanya berbasis aturan atau rule-based system. Artinya, semua pengetahuan disimpan dalam bentuk if-then. Misalnya, if pasien demam, dan pasien itu terinfeksi. Dengan kombinasi beberapa aturan seperti ini, sistem bisa menjalankan penalaran yang kompleks bahkan tanpa campur tangan manusia. Kita masuk ke forward chaining. Forward chaining atau penalaran maju adalah metode yang dimulai dari fakta. Sistem akan melihat data yang tersedia, mencocokkannya dengan aturan, lalu menarik kesimpulan baru. Itulah sebabnya disebut data-driven reasoning. Karena prosesnya dikendalikan oleh data awal. Secara sederhana, alurnya seperti ini. Sistem mengambil fakta-fakta awal, lalu mencocokkan dengan aturan yang relevan. Jika suatu aturan cocok, maka bagian then dijalankan dan hasilnya ditambahkan sebagai fakta baru. Proses ini diulang terus sampai sistem tidak menemukan aturan lain yang berlaku. Sebagai contoh, jika kita tahu bahwa pasien demam, maka sistem akan mengikuti aturan demi aturan. Pasien demam berarti pasien itu punya infeksi. Nah, lalu jika pasien itu punya infeksi, kita perlu antibiotik. Dan akhirnya, pasien butuh resep dokter. Semuanya dimulai dari satu fakta kecil, yaitu pasien sedang mengalami demam. Keunggulan dari forward chaining adalah cocok untuk situasi yang datanya sudah diketahui di awal. Metode ini bagus untuk sistem yang bersifat pemantauan, seperti sistem kontrol otomatis atau sistem deteksi dini penyakit. Selain itu, forward chaining juga mudah diimplementasikan secara komputerisasi. Tapi, tentu saja forward chaining juga punya kelemahan. Prosesnya bisa sangat panjang kalau fakta awalnya banyak, karena sistem mencoba semua kemungkinan inferensi. Kadang hasilnya pun tidak relevan, dan sulit mengatur prioritas aturan mana yang harus dijalankan lebih dahulu. Berbeda dengan forward chaining, backward chaining atau penalaran mundur berangkat dari sebuah tujuan. Sistem akan mencoba membuktikan apakah tujuan itu benar dengan mencari aturan dan fakta yang mendukungnya. Metode ini sering disebut goal-driven reasoning karena fokus pada hasil akhir. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan goal, lalu sistem mencari aturan yang menghasilkan goal tersebut. Setelah itu, sistem memeriksa apakah kondisi di bagian if dari aturan tersebut benar. Jika belum, kondisinya tersebut dijadikan sub-goal yang harus dibuktikan dahulu. Proses ini berlanjut sampai semua sub-goal terbukti
atau sistem menyerah karena tidak ada bukti yang cukup. Sebagai contoh, kita ingin tahu apakah pasien menderita strep throat. Nah, sistem akan mencari aturan yang menghasilkan kesimpulan itu, lalu menelusuri balik apakah pasien memiliki gejala seperti infeksi bakteri dan sakit tenggorokan. Jika semua kondisi terpenuhi, maka sistem menyimpulkan pasien memang menderita strep throat. Kelebihan dari backward chaining adalah prosesnya lebih efisien karena langsung menuju tujuan. Sistem tidak membuang waktu memproses data yang tidak relevan. Metode ini sangat efektif untuk diagnosis penyakit, analisis kerusakan, atau troubleshooting pada sistem. Namun, backward chaining juga punya kekurangan. Kadang sistem bisa terjebak dalam satu jalur penalaran yang salah. Selain itu, backward chaining kurang efisien kalau misalnya memiliki banyak kemungkinan tujuan, atau jika data faktual yang tersedia sangat terbatas. Untuk mendukung proses inferensi tadi, sistem juga membutuhkan strategi pencarian. Teknik pencarian membantu komputer menemukan solusi dari ruang kemungkinan yang sangat luas. Ada 3 teknik yang umum digunakan dalam hal ini, yaitu ada depth first search, kemudian breadth first search, dan best first search. Kita masuk pada depth first search. Depth first search menelusuri setiap jalur secara mendalam, dari akar hingga ke cabang paling bawah. Jika menemui jalan buntu, barulah sistem itu mundur balik arah dan mencoba jalur lain. DFS hemat memori karena fokus pada satu jalur, tapi bisa tersesat pada jalur panjang yang tidak mengarah ke solusi. Sebaliknya, breadth first search menelusuri seluruh node pada satu tingkat terlebih dahulu sebelum turun ke tingkat berikutnya. Kelebihannya, BFS selalu menemukan solusi terpendek, tapi membutuhkan memori yang besar karena semua node disimpan dalam antrian. Best first search menggunakan pendekatan heuristik, yaitu perkiraan atau nilai tebakan untuk menentukan jalur paling menjanjikan menuju solusi. Metode ini lebih cepat karena fokus pada rute terbaik, tapi hasilnya sangat tergantung pada kualitas fungsi heuristik yang digunakan. Jadi kesimpulannya, forward dan backward chaining adalah dua pendekatan utama dalam penalaran sistem pakar. Keduanya didukung oleh teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan heuristic search untuk menemukan solusi secara efisien. Dengan memahami konsep ini, kita bisa merancang sistem cerdas yang bisa menalar seperti manusia, dari diagnosis medis, perencanaan, hingga sistem pakar industri. Baik, sekian presentasi saya tentang materi forward dan backward chaining. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.